Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Rek, selamat datang di first akun channelku. Kenapa aku bilang first akun? Ya karena pertama kali aku buat akun YouTube yang isinya ya emang buat video, real buat video, bukan yang sekedar nonton YouTube. Ini tuh bukan semata-mata aku gabut Rek, tapi emang untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliahku. Nah, biar gak makin banyak yapping-yapping, sebelum aku bahas sebuah apa yang akan aku bahas di sini, aku bakal memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama aku Eka Widya Nazilatul Ramadhani dengan nama akrab atau mungkin akrab disapa Widya. Ya sebenarnya nama panggilanku Eka di rumah, tapi teman-teman sepantaran yang ada di kampus memanggilku Widya. Nah, biar gak lama-lama, langsung aja. Di sini tuh aku akan bahas folklore Indonesia. Salah satu macamnya folklore di Indonesia. Nah, kan nggak mungkin aku menjelaskan salah satu folklore yang ada di Indonesia, tapi kalian nggak tahu nih apa definisi folklore itu sendiri. Di sini aku bakal beri pengertian folklore itu apa. Jadi, folklore itu adalah sebuah kebudayaan suatu kolektif yang tersebar dan diwariskan turun-menurun. Jadi itu seperti ya bahasa sederhananya ya Rek ya. Sebuah kebudayaan yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat atau individu-individu yang berkelompok. Kemudian diwariskan secara turun-temurun kepada anak cucunya. Nah, aku bakal kenalin salah satu tokoh. Sebelumnya aku spill nih, dia itu seorang pensiunan penulis cerita rakyat Amerika, peneliti, penulis, pembicara publik, dan profesor emeritus bahasa Inggris di Universitas Utah. Dia itu juga terkenal karena mempopulerkan konsep legenda urban, suatu bentuk cerita rakyat atau penceritaan modern. Aku mengambil tokoh ini karena menggunakan teorinya ya. Jadi aku mengutip dari sebuah buku yang berjudul Folklore Indonesia halaman 21. Ia mengemukakan, namanya itu menurut John Harold Buffon. Ia mengungkapkan folklore dapat digolongkan ke dalam 3 kelompok besar, yaitu folklore lisan. Folklore lisan itu sebuah folklore yang bentuknya memang pure atau memang murni lisan. Yang kedua adalah folklore sebagian lisan, adalah folklore yang bentuknya merupakan campuran lisan dan unsur bukan lisan. Jadi campuran dari yang murni lisan sama yang bukan lisan. Selanjutnya adalah yang terakhir, folklore bukan lisan, adalah folklore yang bentuknya bukan lisan, walaupun cara pembuatannya diajarkan secara lisan. Karena pembahasanku kali ini masuk folklore lisan, biar langsung ke intinya gitu ya. Di sini tuh aku mengambil sebuah teka-teki tradisional. Nah, teka-teki tradisional ini salah satu folklore lisan yang dalam bahasa Jawa disebut cangkriman. Jadi di sini aku mau cerita dikit. Kalau dulu ada seorang sarjana Belanda yang mempelajari bentuk teka-teki dari Jawa Tengah. Ia menggolongkan teka-teki menjadi 2 macam, yaitu bentuk puisi dan bentuk prosa. Kemudian ia membagi teka-teki prosa menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama adalah teka-teki yang mengharapkan satu kata atau satu ide jawaban. Yang kedua adalah teka-teki yang bentuk dari permainan kata. Yang ketiga adalah teka-teki akronim. Dan yang keempat adalah teka-teki yang terbentuk dari huruf, angka, gambar, atau bentuk-bentuk geometris. Sesuai dengan 4 penggolongan, biar gak kebanyakan aku buat contoh, aku menggunakan salah satu jenisnya, yaitu teka-teki yang mengharapkan satu kata atau satu ide jawaban. Nah, aku membuat 5 contoh
Yang pertama adalah barang opo sing diketok malah dhuwur. Hayo. Ayah tahu nggak barang apa yang dipotong makin tinggi? Sebenarnya hal ini tuh sangat mustahil nggak sih? Nah, aku bakal spill jawabannya dulu. Jadi barang yang dipotong makin tinggi itu adalah celono. Celono dalam bahasa Jawa, bahasa Indonesia itu celana. Nah, selanjutnya adalah pitik walik sobo mejo. Ayo, pitik walik sobo mejo. Ojo ngomong ayam goreng, Rek. Pitik walik sobo mejo sama ayam goreng. Aku gak ngomong ayam goreng sobo mejo loh, ayam digoreng enggak. Tapi aku ngomong pitik walik sobo mejo. Nah, jawabannya itu, Rek, ke sulak. Jawabannya ke sulak. Kenapa kok aku bilang sulak? Karena gini, Rek. Pitik walik sobo mejo. Ayam dibalik yang berada di atas meja. Ibaratnya gini. Ayam kalau dibalik kan kelihatan ekor. Nah, ekornya kan kelihatan bulunya tuh. Mirip banget sama kemoceng. Dan biasanya kalau kemoceng habis makai itu, ibu-ibu itu biasanya ditaruh kan di atas meja. Jadi, dalam bahasanya, kayak jebakannya itu, jawabannya adalah kemoceng atau sulak dalam bahasa Jawa. Yang nomor 3 nih. Opo sing duwe rambut tapi ra duwe sirah? Hal ini tuh sebenarnya mustahil ya. Bagaimana mungkin sebuah rambut tumbuh tanpa adanya kelap kepala? Tapi, Rek, untuk cangkriman ini tidak berlaku. Semua yang mustahil itu bakal jadi hal yang umum gitu. Nah, di sini itu dijelaskan bahwa artinya dalam bahasa Indonesia dulu ya. Aku bakal jelasinnya dalam bahasa Indonesia. Apa sih yang memiliki rambut tapi tidak memiliki kepala? Jawabannya adalah jagung. Kok bisa jagung? Nah, karena jagung kan posisinya dia itu buah dan mempunyai rambut, tapi tidak punya kepala. Lucu banget gak sih? Ya sebenarnya hal ini tuh sangat unik, tapi ya inilah keunikan dari sebuah cangkriman. Selanjutnya adalah yang keempat nih ya. Opo sing anake diidek ibuke dielus? Wah, gak adil banget. Masa anaknya diinjek-injek yang masih kecil? Ibunya itu dibelai. Tapi ini kalau dalam cangkriman berlaku, Rek. Karena ketika orang menggunakan barang ini nih, sesuai banget. Anaknya diinjek, ibunya dielus. Wah, pikiran jangan negatif dulu. Jadi gini, jawabannya dulu ya. Jawabannya adalah ondo. Ondo itu dalam bahasa Jawa. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia adalah tangga. Nah, ketika orang menggunakan tangga, mereka itu bakal yang kaki tangga dua ini kan bakal begal sih, seakan-akan mengelus. Tapi untuk anak tangga diinjak. Jadi seperti itu. Selanjutnya yang terakhir adalah opo sing dicakot bongkote kalong pucuke. Hayo. Apa? Dalam bahasa Indonesia, aku translate dulu pertanyaannya. Apa yang digigit ujungnya, sedangkan yang berkurang ujung berlawanan? Maksudnya kayak gini. Ini nih, seumpama aku gigit tusuk sate. Yang tak gigit ujungnya ini ya. Tapi kok yang berkurang ujung yang ini. Yang di bagian depannya ini. Kok bisa? Nah, bisa dong, namanya juga cangkriman. Arti dari teka-teki ini adalah digigit ujungnya sedangkan berkurang ujung yang berlawanan. Maksudnya bukan bagian yang digigit. Jawabannya adalah rokok. Karena ketika orang menghisap rokok, itu yang dihisap ujung yang ada di bibir, tapi yang berkurang di depan. Nah, karena yang makin terbakar yang di depan. Nah, terkadang anak-anak kecil yang berada di wilayah Jawa menggunakan cangkriman sebagai hiburan. Sebenarnya bukan yang menggunakan cangkriman sebagai media hiburan itu bukan hanya anak-anak, orang-orang dewasa juga bisa. Namun sesuai dengan pengalaman saya, hal ini tuh wajar karena masa kecil saya itu bermain dengan teman-teman seperti sepupu-sepupu menggunakan cangkriman sebagai media untuk komunikasi. Dan yang maksud komunikasi di sini tuh
kita menggunakan cangkriman untuk bahan mainan, media bermain. Seperti itu. Kenapa kok beberapa orang itu mengatakan di sini tuh juga dijelaskan kalau bahasanya sangat mudah dipahami. Ya karena setiap cangkriman di sebuah wilayah, kan kalau cangkriman nih bahasanya dalam wilayah Jawa. Tapi kalau di dalam wilayah Madura, saya juga nggak tahu ini namanya apa. Bisa bedean, maaf saya kurang bisa kalau bahasa Madura ya. Bedean atau apalah itu kan beda-beda. Cuman dalam konteks pengucapan itu bahasanya bisa berbeda, tapi intinya sama, jawabannya hanya satu dan kata-katanya itu maksudnya sama gitu loh. Nah, sesuai dengan deretan usia yang akhir ini menggunakan cangkriman, saya dengan pengalaman saya juga, dari situlah saya terinspirasi untuk membuat video ini dengan judul Cangkriman Rencang Bocah Dolanan. Nah, begitu pemaparan dari saya ya, Rek ya. Ya wis, Rek. Iku sekilas pemahamanku. Sekaligus untuk memenuhi mata kuliah folklore ini, aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah membantu dan menambah pengalaman ya saat belajar folklore. Dan aku ucapkan juga, saya ucapkan khususnya terima kasih untuk Ibu Angelina Dewi dan Bapak Heru Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah folklore karena sudah membantu saya saat menempuh mata kuliah hingga sekarang. Jika ada kesalahan, saya berharap kritik saran dari arek-arek sekalian dan mohon dukungannya untuk teman-teman. Aku juga mohon maaf ya karena dalam pengucapannya banyak kesalahan. Ya namanya juga mau baru belajar ya sih. Sekian dari saya. Wes yore sun bedean. Maaf saya kurang bisa kalau bahasa Madura ya. Bedean atau apalah itu kan beda-beda. Cuman dalam konteks pengucapan itu bahasanya bisa berbeda, tapi intinya sama, jawabannya hanya satu dan kata-katanya itu maksudnya sama gitu loh. Nah, sesuai dengan deretan usia yang akhir ini menggunakan cangkriman, saya dengan pengalaman saya juga, dari situlah saya terinspirasi untuk membuat video ini dengan judul Cangkriman Rencang Bocah Dolanan. Nah, begitu pemaparan dari saya ya, Rek ya. Ya wis, Rek. Iku sekilas pemahamanku. Sekaligus untuk memenuhi mata kuliah folklore ini, aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah membantu dan menambah pengalaman ya saat belajar folklore. Dan aku ucapkan juga, saya ucapkan khususnya terima kasih untuk Ibu Angelina Dewi dan Bapak Heru Setiawan selaku dosen pengampu mata kuliah folklore karena sudah membantu saya saat menempuh mata kuliah hingga sekarang. Jika ada kesalahan, saya berharap kritik saran dari arek-arek sekalian dan mohon dukungannya untuk teman-teman. Aku juga mohon maaf ya karena dalam pengucapannya banyak kesalahan. Ya namanya juga mau baru belajar ya sih. Sekian dari saya. Wes yore sun sing akeh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Sebelumnya mohon maaf, saya ucapkan mohon maaf sebanyak-banyaknya kepada Bapak Heru Saputra karena saya salah dalam pengucapan video tadi menjadi Bapak Heru Setiawan. Saya ucapkan mohon maaf Bapak ya. Terima kasih.